Shalom untuk kita sekalian, apa kabar kita pada pagi hari ini? Mari kita membuka firman Tuhan terdapat dalam Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-23 sampai 24. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Lalu turunlah topan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Murid-muridnya datang membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah hidup tidak sendirian. Hidup tidak sendirian. Saking banyak masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita sering bertanya dengan diri kita, di mana Tuhan? Mengapa saya menghadapi keadaan seperti ini? Mengapa ini terjadi dalam hidup saya? Sering kali kita menghadapinya dengan akhirnya menjadi putus asa, kecewa. Kita betul-betul lemah dalam keadaan yang kita hadapi. Kita berpikir Tuhan tidur. Kita merasa seorang diri. Itulah keadaan yang kita hadapi. Sebagai orang percaya, kita mempunyai alasan bahwa hidup kita tidak sendirian. Berdasarkan ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, kita mempunyai alasan bahwa hidup kita ini tidak seorang diri. Alasannya adalah, yang pertama adalah Yesus bersama kita. Yesus bersama kita, ayat 22 yang kita baca tadi. Selama ia melayani di tengah-tengah dunia ini, ia bersama dengan murid-muridnya. Dalam situasi apapun, Yesus bersama-sama dengan mereka. Di tempat di mana mereka berada, di darat, di sungai, di danau, di kota, di desa. Waktu susah, waktu senang, waktu kritis, bahkan mati sekalipun, Yesus bersama-sama dengan mereka. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Itu alasannya kita dapat mengambil kesimpulan, walaupun hidup kita begitu sulit dan begitu sukar kita hadapi, segala pergumulan dan segala tantangan kita hadapi, kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus Kristus selalu beserta dengan kita. Percayalah, kalau kita datang kepada Dia, kalau kita meminta kepada Dia, kalau kita memohon kepada Tuhan, Dia bersama dengan kita. Itulah yang dialami oleh murid-murid pada waktu mereka sedang menghadapi badai di danau itu. Ketika mereka sedang ditimpa badai yang mengamuk itu, dan Tuhan Allah ada di situ, Yesus Kristus ada di situ, dan Tuhan Yesus yang meredakan badai yang sedang mengamuk itu. Maka keadaan mereka menjadi tenang, selamat. Jadi mereka tidak sendirian karena ada Tuhan Yesus ada di situ. Bayangkan misalnya kalau tidak ada Tuhan Yesus di situ. Tapi syukurlah kepada Tuhan, Tuhan Allah ada di situ, Tuhan Yesus Kristus ada, dan kemudian tenang teduhlah keadaan. Inilah gambaran bagi hidup kita. Walaupun badai mengamuk dalam kehidupan kita, walau tantangan pergumulan banyak, tapi yakinlah Tuhan Allah ada bersama dengan kita. Karena itu datanglah selalu kepada Dia, percayalah, berserulah kepada Dia. Tuhan akan menyertai dan tidak akan membiarkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus memberi harapan walaupun badai ada. Yesus memberikan harapan ketika masalah menimpa, badai menimpa, situasi yang dihadapi murid-murid itu jauh berbeda. Badai yang mereka hadapi bukan badai yang biasa, itu badai yang sangat bahaya bagi mereka. Itu sebabnya mereka sangat ketakutan. Mereka membangunkan Yesus, "Guru, kita sedang ada dalam bahaya." Tapi apa yang terjadi? Sangat wajarlah. Dan murid-murid ini mengalami kepanikan karena takut kegelapan, takut mereka akan mengalami kebinasaan di tengah-tengah badai itu. Apalagi ditambah mungkin mereka merasa ini di tengah-tengah danau, tengah-tengah laut, tidak ada peralatan yang memadai untuk mereka berenang, apalagi ditambah dengan ketidakmampuan dan ketidakterampilan untuk semuanya itu. Jadi inilah keadaan. Tapi Tuhan Yesus hadir di situ. Dia memberikan harapan
Sehingga walaupun badai itu mengamuk, Tuhan Yesus Kristus memberikan jawaban atas mereka, sehingga semua persoalan-persoalan bisa diatasi. Tuhan memberikan harapan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaan kita, kita tidak seorang diri, kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita. Walau banyak tantangan kita, walau banyak masalah dalam keluarga, baik itu anak-anak muda sedang menghadapi kegalauan sekarang, tidak sedang menghadapi masa depan yang tidak menentu, jangan ambil keputusan seorang diri. Datanglah kepada Yesus, percayalah Tuhan akan berikan harapan untuk pemuda-pemudi, untuk kita sekalian yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Ia tahu kelemahan kita, Ia tahu kesusahan yang kita sedang hadapi. Datanglah kepada, berserulah kepada Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepadanya. Pastilah Dia akan menolong kita, karena Dia tahu tentang apa yang menjadi kekurangan kita dan kelemahan kita. Datanglah kepada Dia. Kalau datang kepada Yesus, Ia memberikan harapan kita. Harapan kepada kita, ialah harapan kita. Murid-murid akhirnya lega ketika Yesus menenangkan badai. Yesus harapan di tengah-tengah tak ada harapan. Itulah renungan kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.